memperkenalkan, dan sebagian dari semuanya kan ini udah umum. Kalau yang ini namanya tuh MCB. MCB itu dari singkatan Miniatur Circuit Breaker ya. Nah, cara kerja MCB dan karakteristik MCB ini berbeda-beda ya karakteristiknya, tapi kalau cara kerjanya sama. Nah, MCB ini adalah saklar atau perangkat elektromagnetis ya, yang berfungsi sebagai pelindung rangkaian instalasi listrik. Jadi dia bisa melindungi dari rangkaian listrik yang arus lebih, over current. Nah, terjadinya arus lebih ini mungkin disebabkan oleh beberapa gejala nih kawan-kawan, seperti hubung singkat dan beban lebih. Nah, terus MCB ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan sikring yang ada kabel tengahnya kecil itu loh kawan-kawan, yaitu akan memutus aliran listrik arus listrik sirkuit ketika terjadi gangguan arus lebih. Yang membedakan keduanya adalah saat terjadi gangguan, MCB akan trip, sedangkan sikring akan putus dan tidak bisa dipakai lagi. Kalau ini bisa di reset manual, cukup dinaikkan seperti ini ya. Nah, MCB yang seperti ini kan ada kodenya nih. Nah, ada di situ C6. Nah, di sini nih, bentar kawan. Nah, C6 ini menunjukkan ampere. Jadi C6 ini tuh berarti MCB ini tuh 6 ampere. Nah, ini tuh 6000 itu jadi di atas kapasitas untuk MCB ini tuh mampu dilewati dengan 6000 ampere. Lebih dari itu nggak bisa. Terus ini ada angka 3 ya. Angka 3 ini tuh menunjukkan kelasnya. Jadi kelas ini tuh kelas yang paling terbaik. Nah, ini menunjukkan 230. Berarti MCB kayak ini tuh umum digunakan untuk di rumahan-rumahan ya. Kalau ini label. Nah, ini merek. Nah, terus gimana sih cara kerjanya MCB ini? Jadi cara kerja MCB ini sangat simple ya. Nah, prinsip kerjanya sangat simpel banget. Ini jadi ketika ada arus lebih, maka arus lebih tersebut akan menghasilkan panas pada bimetal yang ada di dalam ini ya. Saat terkena panas, bimetal akan melengkung. Nah, saat melengkung sehingga memutuskan kontak MCB. Jadi ininya turun. Nih, ceklek kayak gitu. Nah, sehingga arus listrik akan terputus. Nah, selain bimetal pada MCB ini ya, biasanya juga terdapat selenoid yang akan mengetripkan MCB ini ketika terjadi grounding atau hubung singkat. Namun penting juga nih untuk diingat bahwa MCB juga bisa trip dengan panas overheating ya, yang diakibatkan karena kesalahan desain perencanaan instalasi seperti ukuran kabel yang terlalu kecil ya untuk digunakan dalam arus yang tinggi, sehingga menghasilkan panas yang lama kelamaan akan melengkungkan bimetal tersebut di dalam ini ya.
dan mengetripkan MCB ini. Oleh karena itu, penggunaan kabel instalasi juga harus memperhatikan standar maksimum arus ampere kabel yang akan digunakan gitu maksudnya. Dan arus kabel tersebut tidak boleh lebih kecil dari arus maksimum rang. Nah, jadi tidak boleh lebih kecil daripada ini nih. Ini kan C6 6 ampere. Nah, jadi kabel itu nggak boleh di bawah 6 ampere kekuatannya, atau pemakaian listrik kita jangan di atas 6 ampere ya. Jadi pemakaian kita nih seumpama 6 ampere ini kita nih di rumah buat sanyo, buat semua, jadi melebihi semua. Satu rumah nih lebih dari 6 ampere. Nah, maka MCB ini akan panas dan akhirnya akan ngetrip. Nah, MCB ini menurut karakteristik ngetripnya ada 3 tipe nih dari MCB, yaitu tipe B, tipe C, dan tipe D yang didefinisikan dalam EC 60898 ya. Jadi yang pertama nih MCB tipe B, yaitu tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar 3-5 kali dari arus maksimum atau arus nominal ya. Nah, MCB tipe B ini merupakan karakteristik tripnya tipe standar yang bisa digunakan pada bangunan domestik kayak Nah, terus MCB tipe C yang biasa digunakan tipe C ini yang biasa digunakan di kita ini di perumahan, di masyarakat sering digunakan gitu. Jadi MCB tipe C adalah tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar sampai 8-12 kali arus nominal. MCB karakteristik tipe D merupakan karakteristik trip menghasilkan lonjakan arus kuat seperti transformer dan kapasitor. Nah, oke kawan-kawan ya. Jadi cara kerjanya ini kita sederhananya aja nih ya, yang logikanya aja biar kita nih sama-sama paham. Jadi kenapa ini ngetrip? Banyak faktornya. Yang pertama, beban lebih besar daripada kekuatan kekuatan MCB ini. Jadi pemakaian lebih besar, lebih tinggi, dia menghasilkan panas. Nah, panas ini di dalamnya dimanfaatkan oleh bimetalnya sendiri. Akhirnya bimetal melengkung dan akhirnya bisa narik ini. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.